Salam Bapak Ibu. Silakan Bu. Ya. Salam, selamat malam kepada semua yang ada di Gereja GPI Jalan Suci, khususnya yang malam hari ini akan beribadah meskipun secara virtual, tapi itu tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan, bagaimana hati kita rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk doa pembukaan, saya langsung serahkan kepada Bapak Mingwa untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak. Salam Pak Minwa, sudah mendengar suara saya Pak? Salam Pak Minwa. Bisa dengar suara saya? Silakan doa pembukaan, Pak. Rupanya masih belum. Hilang, Bu. Masih belum connect. Ya, oke. Halo Pak Mingwa, silakan doa pembukaan. Ya, silakan Pak. Udah ya, mulai ya ini ya. Ya, udah silakan Pak doa pembukaan. Oh ya, oke. Baik. Akan memulai ibadah Jerum online ini. Satu hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan, secara daring, secara online, kami Tuhan berseru satu hati dengan Bapa, menyatukan hati, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Memulai ibadah Jerum ini, supaya ibadah kami, kami ini terus dibangun. Walaupun masa-masa pandemi Tuhan, sehingga berakhir dengan baik. Ini Tuhan, Jerum ini ada sukacita, ada pribadi dimanapun kita berada ya Bapak. Pada sore hari ini Tuhan, mungkin yang akan memimpin pujian, lindungi semua dalam nama Yesus dari kuasa jahat apapun gangguan sinyal Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak semuanya Bapak. Juga yang akan membawa doa syafaat semuanya Tuhan, ada sukacitamu, ada jalan keluar pada sore hari ini permasalahannya mereka. Kasih Tuhan, bismillah Tuhan untuk memulai Jerum ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak kita semua untuk bersukacita memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah orang benar. Orang yang hidup berkenan kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian. Tuhan menetapkan.
Haleluya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Buka hati untuk merasakan hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ketika aku berbeban berat. Haleluya. Mari kita rasakan hadirat Tuhan malam hari ini, melingkupi setiap kehidupan kita. Kita rindu untuk Tuhan menjamah setiap hidup kita, supaya Tuhan mengangkat setiap beban-beban yang ada di dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus yang berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam
masing-masing satu orang diberi waktu 5 menit saja. Mari kita terus rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan menjamah setiap hidup. Tuhan akan melepaskan beban kita malam hari ini. Jika ada Bapak Ibu yang mendapatkan pernyataan Tuhan atau hikmat Tuhan, silakan disampaikan. Oh, haleluya Tuhan. Yesus, untuk kasih anugerah-Mu yang besar bagi kami, Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan atas kami. Urapataka masyikira barabala barabala masya. Oh Yesus Tuhan, lepaskan beban yang ada dalam hidup kami. Yesus, hanya Engkau harapan hidup kami, hanya Engkau penolong kami ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mengerti setiap isi hati kami. Bawa kami Tuhan untuk selalu duduk diam di kaki-Mu, mendengar suara-Mu Yesus Tuhan. Oh, tangan-Mu sedang terulur bagi kami, tangan-Mu sedang melawat kami, sebab Engkau adalah pusat perhatian kami malam hari ini Tuhan. Engkau pusat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang besar bagi kami. Oh, puji-puji Engkau Tuhan. Orang patah masih tidak masih. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mendapatkan pernyataan Tuhan, jangan ditahan-tahan, sampaikan. Karena banyak orang-orang yang rindu ingin dikuatkan. Biarlah dengan suara Tuhan, melalui penyampaian pernyataan Tuhan, maka kita akan saling dikuatkan, diteguhkan. Yesus Tuhan, terima kasih.
masih memberikan kesempatan untuk yang rindu menyampaikan pernyataan Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bayar ingin menyampaikan pernyataan Tuhan atau menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya. Karena kita rindu kata-kata hikmat Tuhan untuk menguatkan kita semua. Begitu banyak beban, tantangan yang kita hadapi. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan bisa kuat. Oh, haleluya. Haleluya. Jika tidak ada yang menyampaikan pernyataan Tuhan pada malam hari ini, maka kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan. Halo. Baik, silakan. Silakan Pak Nisar mau menyampaikan sesuatu. Iya. Shalom Bapak Ibu. Apakah suara kami kedengaran? Sangat jelas. Lanjut, Pak. Oke. Ya, kami mau sharing sedikit. Kami 1 minggu kemarin pulang kampung. 1 minggu ada di Semarang. Ya, memang tujuan kedatangan kami menyenguk orang tua yang sakit ya. Karena mereka juga berdua baru saja jadi bukan cuma orang tua sebenarnya. Jadi saudara juga yang sekeluarga kena COVID. Papa mama juga kena COVID. Jadi bulan Juni pertengahan itu dan sampai Juli itu adalah bulan-bulan yang luar biasa buat kami. Dan waktu mereka positif COVID itu selalu kami video call memuatkan mereka. Dan ada kata-kata kami yang bilang begitu nanti kalian udah positif, negatif. Kata-kata itu langsung istri saya bilang pokoknya nanti kalau sudah negatif kami udah ada di Semarang. Tiap kali telepon orang tua, tiap kali pokoknya kalian udah negatif kami udah sampai di Semarang. Dan benar, akhir Juli mereka negatif. Ya, awal Agustus itu sudah negatif hasil positif hasil swab terakhir mereka negatif dan masih cuci darah, akhirnya ditagih janji itu. Ya. Katanya nanti kalau sudah negatif kami akan sudah dari Semarang dan itu buat kami sesuatu yang nggak bisa kami elak lagi gitu ya. Karena kami yang berjanji nanti kalau sudah negatif kami akan ke Semarang. Kami sudah sampai di Semarang. Dan benar apa yang terjadi, orang tua begitu ditagi dan kami akhirnya memutuskan kemarin tanggal 19 kami berangkat ke Semarang. Ya. Tanggal 19 kami berangkat naik bis berempat sampai di Semarang hari Kamis pagi subuh tanggal 20 dan
kami datang mereka sudah siap berangkat untuk cuci darah ya, karena mertua lagi memang lagi menjalani proses cuci darah. Hari Kamis itu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis dan Jumat itu kami melihat perubahan yang luar biasa buat orang tua, dan belum pernah. Selama ini mama mertua selalu bilang nggak pernah papa itu jalan jauh ataupun keluar-keluar itu jarang. Maksudnya keluar sampai nyetir mobil sendiri sampai jauh itu belum pernah. Tapi kemarin begitu kami datang, ya mungkin karena ya lihat cucu, lihat anak, lihat mantu datang, beliau senang ya. Tanpa kata, pokoknya ingin cenangkan mantu dan cucu dan anak. Jadi kuat dan sebagainya. Berjalan, hari Jumat kami diajak ke Ambarawa. Dan dari perjalanan dari Semarang pulang pergi itu nyopir sendiri. Sampai mama sampai kaget-kaget, dan semua keluarga besar tuh kaget. Kok bisa nyopir sampai sejauh itu gitu. Ya, itu sehat. Dan hari Sabtu siang kami dengan keluarga besar ketemu. Dengan keluarga besar ngobrol, mereka cerita bahwa mereka melihat ada perubahan yang banyak sekali dengan papa mertua kami. Mereka bilang, wah ini dengan ini pasti kedatangannya anak cucu ini dari jauh membuat papa semakin segar. Dan hari-hari itu kami jalani dengan senang. Pokoknya intinya kami senang. Mereka senang, ya kami juga ikut senang. Pokoknya intinya senang lah. Sampai tiba hari Senin. Hari Senin cuci darah berikutnya hari Senin. Jadi waktu mereka berangkat pagi cuci darah, karena berangkatnya jam 5 pagi sudah berangkat, cuci darah setengah 6 pagi sudah harus naik di meja untuk cuci darah. Jadi kami di rumah. Kami gak ikut memang karena kami di rumah. Papa nyopir sendiri sama mama mertua jalan. Mereka cuci darah dari setengah 6 sampai jam 11 biasanya. Dan itu begitu sudah jam 11 lewat, kami ditelepon. Lagi di mana? Di rumah. Sudah makan belum? Udah, sekarang udah usah makan di rumah, siap-siap. Abis ini papa jemput. Siap keluar makan. Sebenarnya kami gak pingin keluar sih. Pinginnya itu datang, tunggu mereka datang di rumah, ya sudah kita kumpul di rumah gitu ya. Tapi karena sudah ditelepon sama mama, suruh siap, jemput berangkat. Akhirnya kami nunggu, datang, jemput, dan berangkat. Nah, di jalan cepat ditanya, ini mau makan gado-gado? Saya sempat bilang enggak. Tapi ya, kembali lagi, mereka pokoknya intinya menyenangkan apa makanan kesukaan anak yang selama ini, yaitu yang dibelikan. Bawa ke tempat makan gado-gado. Sampai kita di tempat makan itu biasa-biasa saja, saya masih sambil zoom ya, saya masih ngikutin zoom, saya sambil zoom di jalan. Sampai selesai zoom baru makan gado-gado. Waktu makan betulan papa mertua lebih dulu selesai makan. Begitu beres selesai makan gado-gado, masih liatin cucu-cucu makan es krim, masih tertawa-tertawa gitu ya, masih bercanda. Dan saya juga selesai makan gado-gado, makan es krim. Mungkin suapan yang ketiga saya makan es krim itu, tiba-tiba kita dikagetkan ya. Tiba-tiba papa langsung unfall. Ya, papa mertua unfall itu, dan tangannya tiba-tiba kaku, muka langsung putih semua ya. Aliran darah stop seperti itu. Ya. Akhirnya saya duduk di depan. Kebetulan duduk meja panjang itu duduknya di depan. Saya lompat ke sana. Jadi duduk yang sederetan itu kebetulan papa, mama sama istri ya, duduk bersampingan. Saya di depan meja. Jadi lompat ke sebelah. Langsung tarik tangan. Saya tepuk tangan kiri ini. Saya tepuk tuh sambil ya. Istri pun kita sudah berdoa darah Yesus, darah Yesus. Ya, panik semua di situ di tempat makan gado-gado itu. Akhirnya mungkin ada sekitar 1 menitan ya. Tiba-tiba bapak mertua langsung muntahin semua yang dimakan tadi.
Muntahan pertama tuh kayak gumpalan gitu, kayak gumpalan makanan tadi itu masih segumpal gepal tangan saya ya, keluar dulu, muncrat kayak apa dadanya mama. Wah, itu agak tenang saya keluar. Tapi kita tetap berdoa, langsung muntah terus muntah. Akhirnya muntah, beliau gak sadar. Saya tetap tepuk tangan kiri ya di pergelangan tangan ini, kan saya tahu bahwa ada ini dengan jantung kan. Saya tepuk itu aja. Saya tetap berdoa, kita tunggu. Akhirnya ya kurang lebih ada 5 menitan lah ya, sampai muntah itu 5 menit lebih ya. Kita telepon adik ipar, jemput, kita larikan ke rumah sakit. Jadi tadi kita datang berangkat itu dari naik mobil sendiri. Nah pulang kita minta adik ipar jemput ya. Nah istri juga bingung, dalam kondisi panik itu gak bisa nyopir. Maksudnya nyopir untuk ke rumah sakit itu bingung karena memang nggak ini. Akhirnya minta tolong lah adik ipar datang jemput. Jadi saya, mertua sama adik ipar naik mobil. Nah, istri bawa mobil yang satu dengan anak-anak dan dengan satu ponakan satu juga. Jadi kami langsung ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu, nah sebelum ke rumah sakit itu masih muntah-muntah terus. Naik mobil, jadi saya di sepanjang di mobil juga masih muntah-muntah terus, tenang aja. Ya tetap saya itu berdoa ya. Saya tadi duduk berdoa. Pokoknya intinya kita terus berdoa aja. Saya sampai di rumah sakit saya langsung lari bilang, kenapa ini tadi dia bilang tadi anfal. Ceritakanlah muntah gini. Akhirnya langsung dibawa ke ruangan, suruh tidur, langsung dicek apa namanya, dikasih oksigen, dicek jantung apa semua, dan tekanan darah apa semua normal. Akhirnya sama perawat tanya, gimana kami jelaskan ke perawat juga. Saya bilang tadi kita lagi makan gado-gado, saya bilang. Nah ternyata orang ginjal itu pantangannya tidak boleh makan kacang terlalu banyak. Ternyata bapak mertua saya itu makan gado-gado kacangnya banyak. Nah sebelum pagi juga itu makan sate, dan juga sate itu bumbunya kacang juga. Jadi itu mungkin efeknya itu juga akibat itu ya, tiba-tiba anfalnya begitu. Dan di hari Senin itu juga memang kita sempat paniknya karena kita datang ini kok kami sudah booking tiket juga sebenarnya. Sudah booking tiket juga untuk pulang ke Bali kan. Hari Rabu. Nah, dengan kondisi hari Senin begitu, jadi kita sempat bimbang untuk pulang tidak gitu dalam kondisi ini. Ya, kita terus berdoa sore. Jadi dokter bilang nggak apa-apa. Ini boleh pulang kok. Oke, jadi sore itu boleh pulang, sampai rumah kita agak kemana-mana. Terus besok pagi saya tanya, Pak gimana? Akhirnya sekarang keluar kemana-mana, ya istri yang nyopir. Ya agak, walaupun yang masih pertama beliau masih nyopir dulu ya. Habis itu istri yang nyopir. Akhirnya ditanya-tanya waktu di rumah sakit, waktu kami ngambil antrian untuk periksa berikutnya, betulan sama istri. Jadi saya temani mertua ke rumah sakit itu, ke dalam, tanya-tanya dulu. Beliau sempat cerita bahwa benar-benar hilang. Apa yang kemarin itu nggak tahu apa-apa, sudah benar-benar nggak tahu. Dan memang apa yang kami saksikan bahwa hari Senin kemarin itu buat kami apa ya, minggu kemarin itu adalah sesuatu yang luar yang apa yang kami pikirkan selama ini. Dan kami pikir dengan kehadiran ini orang tua sudah kami lihat awal itu begitu semangat dan sehat dan sebagainya, dan itu sempat down ya. Sampai hari Selasa sudah makin baik, hari Rabu kami bilang, Pak, kami mau pulang. Kami minta Papa untuk tetap sehat, tetap ini. Pokoknya ikutin apa yang kata dokter, apa yang disarankan dokter, ikutin aja. Ikutin aja prosedur semua yang dibilang, pokoknya Papa nurut. Kalau Papa nurut, Pak senang. Dan kami sampai pesan buat Papa bahwa kami masih rindu Papa untuk datang ke Bali. Ya, untuk melihat anak-anak, melihat cucu juga di Bali, masih pingin kayak gitu. Dan kami, dan itu hari Rabu sudah tangis-tangisan, kita pamitan mau pulang. Ya, jadi hari itu pulang, kami ke bandara. Nah, mereka ke rumah sakit. Jadi kami sama-sama keluar rumah, kami ke bandara, mereka ke rumah sakit. Periksa. Jadi sampai di bandara, begitu sampai di bandara kami diperiksa dulu oleh Satgas Covid dulu.
Begitu data-data diperiksa, ternyata begitu saya masukkan hasil antigen saya, dinyatakan bahwa saya tidak layak terbang. Padahal antigennya sudah menyatakan negatif, dan ternyata di klinik tempat kami mengadakan antigen belum memasukkan data kami kepada di untuk ke Satgas Covid Jateng ya. Jadi mereka belum dapat. Yakin suruh telepon lagi ke sana, jadi panik sudah gitu. Nah, begitu itunya urusan ini antigen selesai, ternyata anak-anak juga ditanya, anak-anak mana ininya PCR-nya? Oh sebenarnya kami nggak bawa, karena kami pikir cuma antigen aja. Lo nggak bisa, kalau belum divaksin harus PCR. Kalau yang sudah divaksin lengkap baru boleh antigen. Akhirnya kami coba, ini nggak bisa gimana Bu? Nggak bisa, harus persyaratan memang harus antigen. PCR kalau untuk anak-anak yang belum vaksin. Waduh, kami sudah datang ke sana, sudah pamitan, sudah tangis-tangisan hari Rabu pagi itu. Tiba-tiba batal pulang ke Bali. Akhirnya kami masuk untuk reschedule tiket. Dan puji Tuhan mereka bisa reschedule besok ya, di reschedule hari Kamis. Jadi hari Rabu gak bisa pulang, kita hari Kamis. Akhirnya pulang dari sana kami langsung cari langsung cari PCR, pulang ke rumah langsung pergi PCR. Cari yang 12 jam itu ya. Ya lebih mahal memang yang 12 jam untuk mereka, karena pikir besok pagi kita harus berangkat lagi. PCR jadi jam 3 sore itu langsung kami pulang langsung PCR. Dapat PCR baru besok berangkat. Jadi pamitannya 2 kali. Nah, kalau pamitan yang pertama dulu keluarnya kami bersama-sama ke rumah sakit. Nah, kali ini pamitannya karena mereka pagi-pagi sudah ke rumah sakit untuk cuci darah, berangkat jam 5 pagi. Jadi kami bangun jam 5 pagi untuk pamitan lagi yang kedua. Nah, itu yang agak susah kami ini, dan akhirnya ya pulang itu dengan penuh penuh kecemasan dan kekhawatiran, karena kami pulang mereka tidak dalam keadaan ada di rumah atau baik-baik saja, dan mereka pulang, kami berangkat itu mereka lagi berangkat cuci darah dan kami berangkat ke bandara. Mereka berangkat jam 5 pagi, kami berangkat ke bandara jam 10 pagi. Ya, jadi kami gak ketemu gitu. Dan itu sebagai anak rasanya perpisahan yang bagaimana rasanya seperti itu, karena kekhawatiran-kekhawatirannya. Puji Tuhan, akhir ini kami masih sempat telepon-telepon ya, mereka dalam kondisi baik. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sharing Bapak Ibu, bahwa apa yang kami saksikan ada di sana, semua kami tahu bahwa ini semua dukungan doa juga dari Bapak Ibu ya, yang sempat tahu kondisi keluarga kami di Semarang, yang saya sempat share bahwa papa, mama kami, dua-duanya punya, kalau bahasa COVID bilang komorbid ya, punya sakit bawaan, dan waktu mereka positif COVID itu, ya itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Mama mertua sampai hari ini masih batuk-batuk efek COVID itu. Papa mertua yang sempat demam panas dan ini aja, tapi sudah kembali hilang. Atunya sudah tidak begitu efek, cuma efek cuci darahnya beliau yang masih, karena komplikasi ya, sudah ginjal, sudah gulanya juga beliau tinggi dan sebagainya, itu yang buat ini. Tetapi itu bisa lewat dari COVID. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana buat keluarga ini. Dan terus dukung doa kami dalam doa untuk keluarga kami. Untuk mereka, ya mimpi kami, harapan kami untuk mereka percaya Yesus, itu aja. Baik itu papa mertua maupun adik ipar kami, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dukung kami dalam doa. Kami sebagai anak datang kalau duduk menyampaikan pada mereka kami terbatas, tapi selalu kami berdoa buat mereka, mendoakan mereka waktu setiap kali mau berangkat maupun di rumah itu kami doakan. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sharing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya. Baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan berkati. Ya, luar biasa untuk kesaksian yang disampaikan oleh hambanya. Ya, boleh kasih jempol atau beri tepuk tangan melalui fitur yang ada di Zoom ini. Oke, silakan.
Ya, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Kiranya ini dapat menguatkan kita bahwa memang semua karena Tuhan, mujizat Tuhan itu selalu terjadi bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf tadi mungkin suara saya kurang jelas karena saya tidak bisa menggunakan headset karena saat main gitar agak terganggu, tapi saya akan coba. Oke, kita akan naikkan pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, saya langsung serahkan kepada Bapak Pendeta Teddy Milono untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini, kesempatan yang baik dan indah kami bisa bersekutu bersama-sama
walaupun keadaan dan jarak memisahkan kami, tapi kuasa Tuhan dan kasih Tuhan tetap mengikat kami oleh roh dan kebenaran-Mu. Kami siapkan hati, urapi kami, semua Roh Kudus bekerja atas setiap kami masing-masing di tempat di mana kami berada, di mana kami mengikuti ibadah Jerum Gabungan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, lanjut Pak. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan secara singkat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah bisa mendengar atau bisa menyimak atau mengikuti atau bisa membuka Alkitab kita masing-masing. Roma pasal 5, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, yang terakhir, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua belajar dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Itu sebabnya penyampaian firman Tuhan malam hari ini saya beri judul berharap karena percaya. Ya, karena banyak orang berharap karena percaya, tapi yang diajarkan, yang dikehendaki oleh Paulus kepada jemaat di Roma, kita akan lihat bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kata harap, ya, kata harap, harapan atau pengharapan, itu artinya keinginan supaya terjadi atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Ya, itu arti kata harap, harapan atau pengharapan. Percaya itu artinya yakin benar. Dari pembacaan 5 ayat yang terdapat di dalam Roma pasal 5 yang sudah kita baca dan kita dengar bersama, saya langsung membawa Bapak, Ibu, saudara-saudara kita semua melihat makna bagi kita. Ya. Melihat makna surat Paulus kepada jemaat di Roma yang terdapat dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Pertama, maknanya bagi kita. Ya. Maknanya bagi kita, yang pertama, kita harus selalu berharap kepada Tuhan sebab kita sudah dibenarkan. Ya.
Jadi berdasarkan surat Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, makna pertama bagi kita diajak untuk hidup harus selalu berharap kepada Tuhan. Sebab kita sudah dibenarkan. Buktinya ya. Di ayat yang pertama itu. Karena kita sudah dibenarkan, sudah didamaikan sehingga kita dilayakkan, maka hidup kita ada damai sejahtera. Ya. Itu buktinya, ada damai sejahtera. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, makna bagi kita yang kedua, ya. Makna bagi kita sebagai orang percaya seperti jemaat yang ada di Roma, makna yang kedua itu supaya kita harus bermegah. Ya. Dalam terjemahan yang berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ dikatakan kita harus, kata bermegah itu artinya bersukacita. Kita harus bersukacita. Yaitu di dalam ayat yang kedua bagian B, ada kata bermegah. Itu artinya bersukacita. Alasannya, kenapa kita harus hidup sebagai orang yang percaya penuh dengan sukacita, selalu bersukacita, senantiasa bersukacita. Alasannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena orang yang sudah dibenarkan Allah memiliki pandangan atau penilaian hanya tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hidup kita sebagai orang yang sudah dibenarkan karena iman, dan kita sudah mendapat dan memiliki damai sejahtera, maka hidup kita harus selalu bersukacita. Karena hidup orang yang sudah dibenarkan, hidup orang yang sudah dilayakkan, yang sudah diubahkan, orang tersebut, pribadi manusia yang sudah menjadi ciptaan baru, karena dibenarkan oleh Tuhan, dia memiliki pandangan atau penilaian hanya kepada kemuliaan Tuhan, hanya kepada kemuliaan Allah. Itu makna yang kedua bagi kita. Ya. Makna yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudara, di dalam bagian yang ketiga ini, yaitu terdapat di dalam ayat yang keempat. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian yang ketiga dikatakan kita harus dibawa kepada pengalaman dan pengalaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya. Jadi ada perbedaan, ya. Kata bermegah di ayat yang kedua dan kata bermegah di ayat yang ketiga. Apabila di dalam ayat yang kedua kata bermegah itu artinya bersukacita, di ayat yang ketiga kata bermegah itu artinya memuliakan. Ya. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudara, makna bagi kita bagian yang ketiga adalah kita harus dibawa kepada pengalaman dan pengalaman. Tujuannya supaya kita terus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk sabar, belajar untuk berharap. Ya. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ya. Di dalam ayat yang ketiga itu ada kata sengsara, ya. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, ya. Kata bermegah di situ artinya kita malah memuliakan juga dalam kesengsaraan kita. Ya.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata kesengsaraan di situ itu berbicara tentang kesulitan, kesusahan, dan berbagai macam penderitaan yang kita alami. Tapi ingat, ya, semuanya itu tujuannya membawa kita untuk belajar. Ya, apabila di dalam ayat yang ketiga itu ada dikatakan menimbulkan ketekunan, yang dalam terjemahan yang berbeda dikatakan untuk membuat kita itu sabar. Ketika kesengsaraan itu kita alami, ketika segala kesulitan, kesusahan, dan persoalan hidup kita hadapi, itu akan membawa kita untuk belajar sabar dan belajar berharap. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, di makna yang ketiga bagi kita, saya menulis dan menyimpulkan kita harus dibawa kepada pengalaman dan pengalaman. Karena di ayat yang keempat itu, Bapak Ibu, dikatakan begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan begitu, Bapak Ibu. Tapi ada terjemahan yang lebih jelas berkata bahwa kata tahan uji itu artinya pengalaman, ya. Dari pengalaman kepada pengalaman. Pengalaman tentang apa? Yaitu pengalaman tentang ayat sebelumnya yang ada kata kesengsaraan, di mana orang yang percaya walaupun sudah dibenarkan, ada damai sejahtera, bahkan hidup dalam sukacita, tetap harus bermegah walaupun mengalami berbagai macam kesulitan, kesusahan, penderitaan oleh karena persoalan hidup. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu sebabnya yang menjadi persoalan bagian yang ketiga ini, di mana kita diajak untuk harus mau dibawa kepada pengalaman-pengalaman. Pengalaman tentang apa, Bapak Ibu? Pengalaman pada waktu kita menghadapi kesulitan, kesusahan, kesukaran dalam hidup itu, ya. Adakah kita melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan? Adakah kita tetap berharap karena kita percaya? Ataukah sebaliknya, kita ragu, kita goyah, kita bimbang oleh karena kesengsaraan-kesengsaraan yang kita hadapi, yaitu kesulitan, kesusahan, dan berbagai macam kesukaran. Karena pesan yang Paulus mau sampaikan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, ya, intinya tidak ada alasan untuk orang yang sudah dibenarkan, untuk orang yang sudah percaya dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tidak bersukacita, tidak ada alasan. Walaupun harus mengalami kesengsaraan, yaitu kesulitan, kesusahan, kesukaran, dan berbagai macam persoalan. Dan yang kedua, Paulus mau tekankan dan pesankan secara khusus kepada jemaat yang ada di Roma, melalui Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini, tidak ada alasan untuk orang percaya, untuk orang yang sudah dibenarkan, untuk tidak memuliakan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesengsaraan, kesulitan, kesusahan, dan kesukaran yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu menjadi pesan khusus Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul kepada jemaat yang ada di Roma. Walaupun mereka sudah dibenarkan, sudah hidup dalam damai sejahtera Allah, dan tetap dalam sukacita, tapi mereka juga pada waktu menghadapi kesengsaraan dan penderitaan harus memuliakan Tuhan. Itu sebabnya ayat ya bermegah di ayat yang kedua itu berbeda artinya dengan bermegah. Kata bermegah ayat yang kedua
dan kata bermegah di ayat yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, di mana tujuan kita harus dibawa kepada pengalaman-pengalaman tentang kesusahan, kesulitan, kesukaran tadi, itu akan membuat kita terus belajar sabar dan berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayat penutup, ya. Mazmur 130 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian, saya akan bacakan. Mazmur 130 ayat yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana nyanyian siarah Salomo dari Mazmur 130 ayat yang kelima ini berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, menunggu-nunggu dan tetap mengharapkan, tetap memohon. Tuhan hadir, firman Tuhan digenapi, janji-janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya percaya apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Apabila kita sudah masuk dalam pengalaman-pengalaman dan mau dibawa kepada pengalaman-pengalaman, yaitu pengalaman di mana kita harus melewati kesulitan, kesusahan. Dan kita tidak pernah melihat Tuhan membiarkan kita, baik kesulitan, kesusahan yang pernah kita lewati, ataupun kesulitan, kesusahan, kesukaran yang saat ini sedang terjadi, ataupun nanti ke depan kita hadapi berbagai macam proses pergumulan hidup, ya, maka harus ingat, kita tetap berharap karena kita percaya, dan tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Ya, di ayat yang kedua, di mana kita harus bermegah. Di ayat yang ketiga, kita harus tetap memuliakan Dia. Tetap kata yang bermegah. Dan itu pesan khusus kepada Paulus. Supaya apa, Bapak Ibu? Sebagai kalimat penutup, supaya pengharapan kita yang tidak mengecewakan itu benar-benar terjadi. Di ayat yang kelima itu. Pengharapan yang tidak mengecewakan itu maksudnya, Bapak Ibu, dalam terjemahan yang berbeda, orang itu berharap, kemudian apa yang diharapkan itu benar-benar terjadi. Apa yang diharapkan, yang diinginkan, yang dimohon, itu menjadi kenyataan. Jadi, kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa pengharapan kita, keinginan kita, itu akan benar-benar terjadi, akan menjadi kenyataan. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus, bahwa dikatakan di ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kata mengecewakan di situ, orang tersebut tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan dan percaya akan janji Tuhan, dan dia menanti-nantikan Tuhan serta mengharapkan firman-Nya, tidak akan pernah dipermalukan dan tidak akan pernah menyesal. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara tahu keadaan kita. Dan Tuhan lebih mengerti tentang apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak-Nya dan sebagai orang percaya. Dan biarlah kita terus berharap karena kita percaya bahwa pengharapan kita, yaitu keinginan kita, menjadi kenyataan. Kita yakin
karena kita percaya bahwa Dia yang berjanji adalah setia. Sehingga semua kesulitan, kesusahan, kesukaran, dan berbagai macam pergumulan, apabila dulu sudah kita lewati, pengalaman yang dulu menjadi bekal untuk kita bawa di masa sekarang dalam menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan di mana Tuhan sedang membawa kita kepada pengalaman yang baru. Dan ke depan, apabila kita mau, Tuhan akan terus memimpin kita, menuntun kita, mengajar kita kepada pengalaman-pengalaman yang lebih lagi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan yang singkat yang bisa saya bagikan. Saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana kami harus memiliki pengharapan sebagai orang yang sudah dibenarkan, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera dan senantiasa bersukacita. Oleh karena kami dilayakkan, oleh karena kami diterima, dan biarlah kami terus memuliakan Engkau, apapun keadaan dan kondisi kami. Dan biarlah Tuhan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman baru, di mana Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tapi Tuhan selalu menyertai kami, bersama kami, dan menolong kami dalam kesengsaraan kami, dalam penderitaan kami, di mana kami harus menjalani kehidupan di masa-masa sulit, masa-masa susah, di mana kami harus melewati berbagai macam kesukaran, baik secara ekonomi, secara kesehatan, dan pergumulan lainnya di dalam rumah tangga masing-masing pribadi kami, umat-Mu. Dan setiap pribadi kami dengan segala persoalan dan pergumulan yang ada, Engkau tahu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami tetap menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa pengharapan yang ada pada kami kepada Tuhan, pengharapan itulah yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Karena kami tahu bahwa pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Pengharapan itu akan benar-benar terjadi. Karena kami yakin, percaya sungguh-sungguh kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah tertanam firman-Mu di dalam hati setiap kami. Tuhan memberkati kami pada malam hari ini oleh pekerjaan dan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Luar biasa, kita kasih jempol atau kasih tepuk tangan. Oleh karena firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita dengar, kiranya itu semakin membuat kita kuat dalam menghadapi situasi, kondisi yang membuat kita kadang-kadang takut, tapi kita percaya oleh karena firman Tuhan yang membuat kita kuat sampai hari ini. Demikian, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu persembahan ya. Kalau persembahan itu sudah langsung nanti dikirim ya oleh jemaat Tuhan, oleh ya nanti nomor rekeningnya di Japri masing-masing mungkin ya. Ya, untuk berikutnya ya silahkan. Oke, bisa dilihat ya, sudah di share screen. Jadi ini ada nomor rekeningnya. Ya, untuk persembahan silahkan nanti ditransfer masing-masing di nomor rekening yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Oke. Untuk doa syafaat, saya serahkan kepada yang bertugas. Yang pertama adalah Cien Min, berdoa untuk bangsa Indonesia, aparat pemerintahan, presiden, gubernur, dan bupati. Ini beban doa yang akan didoakan oleh Ibu Yen Min atau Cien Min. Kemudian berdoa yang kedua adalah
kepada Ibu Novi. Beban doanya adalah berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Ya, sudah mendengar beban doanya, saya persilahkan kepada yang bertugas. Silahkan Cien Min. Halo Cien Min. Apakah karena jaringan ya? Suaranya belum kedengaran, Cien Min. Saya kedengaran ya? Belum kedengaran. Sudah. Okay. Sudah kedengaran? Oh, sudah. Sip. Oke, kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Jerum Gabungan ya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, terlebih khusus untuk negara kami ya Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika kami Engkau tempatkan di negeri ini Tuhan Yesus, sebagai bagian dari bangsa kami ya Tuhan, di mana kami boleh bersekutu, mengangkat doa kami untuk negeri kami yang Engkau kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami mengucap syukur jika sampai saat ini Tuhan Engkau tetap memelihara, Engkau tetap menjaga bangsa kami Tuhan, dengan berbagai peristiwa yang terjadi Tuhan, masih ada perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Sekalipun Tuhan banyak goncangan yang terjadi, Engkau tetap bekerja di dalam segala sesuatu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi mendekat kepada Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi yang pelik Tuhan. Biarlah setiap kami terus memiliki pikiran yang memandang kepada Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami percaya ketika kami bersama-sama merendahkan diri Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan. Di berbagai aspek kehidupan kami Tuhan, Engkau akan mengerjakan bagian-Mu ketika kami melakukan bagian kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, dari berbagai pelosok desa Tuhan, kota, seluruhnya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja dengan luar biasa ya Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami tidak melihat secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, di setiap daerah-daerah Tuhan akan mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau melakukannya ya Tuhan. Dengan cara yang tidak pernah kami prediksi Tuhan. Engkau akan melakukan pekerjaan-Mu yang besar bagi bangsa kami. Karena bangsa ini memiliki potensi. Tuhan Engkau memiliki rencana atas bangsa kami untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kepemimpinan yang ada di bangsa kami Tuhan, pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Terlebih hamba-Mu Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai wakil ya Tuhan, kami berdoa, Kau berikan Tuhan hikmat yang daripada Engkau, agar bisa memerintah bangsa ini dengan baik Tuhan. Hikmat-hikmat yang daripada Engkau turunkan ya Tuhan atas mereka ya Tuhan. Sehingga bangsa kami senantiasa Tuhan memiliki takut akan Engkau Tuhan, dalam kepemimpinan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menaruhkan hati-Mu di dalam hati hamba-Mu Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan, dan juga para menteri ya Tuhan, semua aparat yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu Tuhan, pemerintahan yang ada, kabinet yang ada, Tuhan Engkau yang menaruhkan hati-Mu di hati mereka, sehingga Tuhan rencana-Mu yang Engkau kerjakan lewat hati mereka dan ide-ide-Mu yang Kau taruhkan di pikiran mereka Tuhan. Kami percaya ketika kami mendoakan, mensupport pemerintahan kami di dalam covering-Mu ya Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Engkau yang menjaga pikiran mereka dan hati mereka, sehingga apa yang mereka putuskan adalah putusan-Mu Tuhan. Kami bagian dari umat-Mu ya Tuhan yang mendoakan, kami percaya Tuhan, hati raja seperti batang air, Engkau akan belokkan kemana Engkau ingini Tuhan. Ketika kami mensupport pemimpin kami Tuhan, dalam Engkau ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan mengarahkan hati mereka, Engkau yang mengarahkan pikiran mereka, agar senantiasa apa yang mereka lakukan tertuju kepada Engkau saja, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin yang ada di berbagai daerah juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan Bupati, Gubernur ya Tuhan,
camat, lurah semua ya Tuhan. Engkau kendalikan juga ya Tuhan pikiran mereka dan hati mereka. Roh takut akan Engkau, pengenalan akan Engkau turunkan atas mereka Tuhan. Sehingga mereka memiliki hati Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang sekeliling Tuhan. Sehingga tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme Tuhan. Tidak ada kasus-kasus yang selama ini terus membombardir bangsa kami Tuhan. Engkau tangan-Mu sendiri menghentikannya dari setiap aparat yang ada Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, Kau berikan di bangsa kami Tuhan. Engkau mengangkat ya Tuhan orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau membangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau di tengah bangsa kami. Dan untuk yang sudah memimpin Tuhan, kiranya Engkau memagari hidup mereka Tuhan. Engkau memagari keluarga mereka juga Tuhan. Sehingga hidup mereka dalam perkenanan-Mu Tuhan. Mereka mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Engkau Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menuntun jalan-jalan mereka tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh aparat keamanan Polri, TNI Tuhan. Seluruh jajaran keamanan yang menjaga bangsa kami Tuhan dari segala Tuhan Yesus narkoba ya Tuhan, segala penyelundupan apapun Tuhan, niat-niat orang jahat atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau mengendalikan seluruh keamanan bangsa kami, baik darat, laut, udara Tuhan. Engkau lindungi Tuhan bangsa kami dari serangan-serangan musuh secara fisik maupun secara mental. Dalam nama Yesus kami menyerahkan bangsa kami Tuhan, generasi muda kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Belum ada suaranya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa mendukung umat-umat Tuhan yang malam hari ini boleh bergabung di dalam Jerum secara online ini Tuhan. Kami juga memberkati umat-umat Tuhan yang belum berkesempatan maupun sedang ada dalam kesibukan sehingga tidak bisa mengikuti malam hari ini. Kami tetap percaya berkat-Mu mengalir untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap mereka yang saat malam hari ini masih bekerja. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi hikmat untuk setiap apa yang mereka kerjakan, biar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, segala sesuatunya boleh mendatangkan berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Kami terus membawa umat-umat Tuhan biar kiranya di masa pandemi ini mereka tidak menjadi kecewa, putus asa, tapi boleh ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan untuk mereka boleh tetap bersemangat untuk melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah gereja Tuhan yang ada. Kami berkati setiap anak-anak juga diberkati, mereka boleh tetap ada dalam tubuh yang sehat. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan mencukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami terus membawa biar api Roh Kudus tetap membakar setiap hati kami untuk kami boleh semakin hari semakin melihat bahwa karya Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat, kekuatan, kesehatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Kami memberkati dimanapun kami ada. Tuhan memberi damai sejahtera, Tuhan memberi kekuatan untuk kami boleh menjadi dampak, untuk menjadi saksi dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami menyerahkan setiap keberadaan kami, biar kiranya Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami hari demi hari, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk yang sudah berdoa syafaat. Mungkin sebelum mengakhiri ibadah kita untuk malam hari ini, sebelum Pak Ayer berdoa, kita naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Nanti akan langsung saya serahkan kepada Pak Ayer untuk doa penutup.
Silakan Pak ya. Doa berkat. Sekalian menutupi ibadah malam hari ini. Mari silakan Pak Yer. Kepada Bapak Yeremia Suharlan. Jika Pak Yer berhalangan, saya langsung serahkan kepada Bapak Penatua Kak Timotius Karnadi untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Silakan Pak. Bapak Karnadi, Pak Timotius Karnadi. Belum dibuka mic-nya, Pak. Apakah jaringannya? Pak Yerliv, sebentar lagi masuk. Oke. Mari silakan Pak Yer pimpin doa berkat, doa penutup dan doa berkat. Doa berkat dan penutup. Silakan Pak Yer. Hilang. Maupun yang luar batin dan kiranya yang dan berkati kami semua dan kami mari ke atas yang Tuhan telah tentukan mengalir di dalam Amin. Suaranya nggak kedengaran Pak Yer. Ya, saya serahkan kepada admin. Sudah selesai, Bu? Sudah. Saya serahkan langsung kepada Pak admin. Sudah. Oke. Langsung kepada Pak admin. Ya. Ya, terima kasih untuk pelayanan Ibu Yuli, Pak Teddy. Jangan beranjak dulu, rekan-rekan, kita ada sesi foto. Mohon untuk video dibuka masing-masing. Ya, Pak Timotius, Bapak Timotius masih belum. Ya. Oke. Mohon posenya sebagus mungkin.
Saya ambil pertama. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Bentar. Ya, 1, 2, 3. Kita save. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar, tunggu Bapak Penatua Timotius Karnadi baru masuk. Jadi tidak bisa masuk ke frame. Recording in progress. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Nanti pengumuman Jerum minggu depan apakah masih berjalan dengan online atau sudah di wilayah masing-masing, nanti para penanggung jawab Jerum masing-masing bisa menginstruksikan ke grup. Salam. Ya Pak. Dalam Silakan, satu Pak. lomba Dimas. Ya Pak. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, untuk ibadat tanggal 5 kita mulai offline. Jadi ibadah onsite di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan, tetap jam 8.30. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ibadah Jerum kita masih bisa melakukan seperti saat ini, ya, sampai betul-betul kita sekarang masih di level 3, ya, kita harapkan bisa di level 2 dan kita bisa kumpul bersama-sama nanti. Jadi, halo. Jadi itu yang saya sampaikan buat semua Jerum, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Salam satu roh. Baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk rekening bisa nanti di capture atau sementara masih bisa saya share, bisa di capture masing-masing. Rekening Kemudian, mungkin di anu aja, di capture ke masing-masing jemaat dulu. Ya. Nah. Baik Pak. Jadi ini saya tampilkan. Terima kasih Pak Dimas. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya tampilkan untuk nomor rekening. Nanti kalau misalnya belum jelas bisa menanyakan ke penanggung jawab Jerum masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kesempatan malam hari ini ada 34 peserta. Kemudian kita masih recording. Nanti hasil recording bisa kita naikkan ke YouTube. Bapak Ibu bisa melihat file recordingnya di YouTube. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Halo Dimas. Evelyn. Ya udah. Halo Dimas. Ayo Evelyn. Pak Fidel terlambat, Pak Fidel. Aduh, baru kuliah ini. Kuliah Pak. Kuliahnya terganggu.